Alhamdulillahirrabbilalamin, sahabat-sahabat RN yang terbaik. Alhamdulillah kita santai nih di salah satu sudut ya. Ini di taman. Di mana nih, Tah? Di bawah tepatnya kita itu, ini kan berbukit-bukit gini, jadi kita di paling bawah. Paling bawah di salah satu tempat di daerah Bandungan, Semarang. Jadi tempat bagus sekali kalau sahabat-sahabat punya kesempatan datang ke sini. Tempatnya enak, kita bisa refresh ya, bisa refresh kepenatan-kepenatannya. Insya Allah ternetralisir. Ini sahabat-sahabat berisik nih di belakang kita. Justru kita mengambil tempat yang berisik karena ada ini air terjun buatan. Ada air terjun, tapi airnya alam ini. Walaupun ininya buatan, tapi itunya airnya air gunung ini. Airnya sangat berjernih dan gemericik. Ini sengaja kita ngambil tempat ini. Ini kalau sahabat-sahabat mendengar ada backsound ya, backsound. Ini suaranya lumayan kenceng, tapi menenangkan hati. Nah, ini kita ngobrol-ngobrol. Ya, kamu kan kesempatan pulang nih. Ya. Kesempatan pulang nonton sama papa. Nih, saya sekarang kan bisa share ke teman-teman, sahabat-sahabat terbaik nih. Saya punya anak ini yang nomor 2 ini, sahabat-sahabat ini. Ini putri saya yang nomor 2. Alhamdulillahirrabbilalamin, sudah mulai merintis berkarya. Apa ada istilahnya anak muda, apa dah istilahnya? Udah ada aktivitas, udah bisa. Udah nggak di rumah aja, itu sih. Kita kan lebih nyari ke komunitas. Iya. Jadi sudah punya komunitas, ada aktivitas. Insya Allah aktivitas itu kedepannya bisa menunjang dia sehingga maju ya. Nanti pada saatnya dia berkeluarga, punya bekal, punya kemandirian, sehingga menopang keluarganya, sahabat-sahabat. Semoga demikian. Nanti saya ingin tahu aktivitas kamu itu apa. Saya kan generasi kalau generasi saya kan baby boom ya. Generasi kamu apa? Generasi milenial. Mungkin ada ada bedanya, beda zaman dah. Saya justru pengen dapat umpan balik dari Ista supaya melengkapi perbendaharaan saya kalau saya sharing ke anak-anak muda. Kegiatan kamu apa tak bisa ceritakan dah? Kegiatan jadi sekarang Ista di Palembang untuk bekerja dan untuk melakukan aktivitas, yaitu core utamanya itu di Universitas Sriwijaya sebagai dosen ngajar. Dosen gajinya kecil dong. Nggak masalah sih, ya kan ada yang lain, kita tuh ada income yang lain. Terus juga kalau misalnya untuk bekerja, fokus utamanya sih kalau menurut aku jangan fokus ke gaji banget sih. Soalnya kayak nggak ngedapetin meaning gitu, nggak ngedapetin nilai dan nggak ngedapetin kebahagiaannya gitu loh. Kalau sebagai perempuan ya, orang beda-beda. Oh, jadi ternyata sahabat-sahabat masih ada value atau nilai-nilai yang sama dengan value generasi saya sebetulnya. Ada meaningnya, tidak sekedar ngomongin gaji. Tadi kan saya bilang gajinya kecil, ternyata dia punya pikiran itu bukan
bukan meaningnya bukan itu gitu ya. Terus juga gaji kecil, gaji besar kan relatif. Nah. Menurut aku sih, kalau misalnya kita nganggap gaji kecil ya selamanya kecil, kalau gajinya cukup ya cukup gitu. Nah, artinya rasa syukur, terus harapan ke depan, aktivitasnya barangkali ada penunjang-penunjang lain gitu ya. Iya. Jadi itu sebetulnya saya senang sekali sahabat-sahabat RN. Kenapa? Putri saya ini bisa menjadi salah satu pengajar ya. Dosen kan pengajar ya, sama dengan guru ya pengajar. Kalau demikian kan berarti dia kalau nawaitunya benar, di hatinya sini benar, insya Allah kan punya amal, punya apa ya, punya kontribusi untuk anak-anak generasi berikutnya menerima apa namanya ilmu yang bagus. Itu kan sebenarnya amal jariah ya. Jadi tidak sekedar mendapatkan gaji, namun demikian dinawaitukan itu. Jadi ternyata ada kesamaan, masih ada kesamaan terkait dengan apa namanya value-nya tadi. Yang lain apa tuh? Yang lain aktivitas yang lain selain ngajar ada praktek. Kan saya backgroundnya farmasi dan alhamdulillah sudah ambil profesi apoteker. Jadi berpraktek di apotek dalam klinik seperti itu. Jadi kliniknya ada apoteknya. Oh, jadi kamu selain utamanya itu ngajar ya di Unsri, kamu penunjangnya praktek di apotek ya. Apotek karena kamu apoteker kan ya. Kamu kok bisa ngajar kemarin, background kamu apa dah? Backgroundnya, oh iya belum jelasin. Jadi terakhir itu untuk pendidikan di S2 manajemen farmasi UGM di Jogja. Alhamdulillah. Ini untuk sahabat-sahabat RN yang seangkatan dengan anak saya. Jadi barangkali nanti bisa mengenali ini Viva Starlista, sahabat-sahabat bisa mengenali. Jadi dia sekarang posisinya aktivitasnya di basicnya di Palembang. Jadi sahabat-sahabat nanti kalau ada sahabat-sahabatnya Ista yang pergi ke daerah Palembang, mampir aja sana, tinggal WA barangkali, kan punya nomor HP-nya barangkali yang lama. Itu sahabat-sahabat. Jadi ada tadi utamanya di Unsri, kedua praktek di apotek ya. Terus ada rencana yang lain nggak ke depan ya? Nah. Untuk rencana planning ada, kita mau banget dan pengen banget buka bisnis yaitu apotek sendiri. Amin. Amin ya rabbal alamin. Papa doain ya. Amin. Nanti mamanya saya minta untuk doakan juga supaya karir kamu ke depan bagus dan juga jangan lupa itu kan yang lurus supaya berkah. Amin. Pengennya apoteknya nggak sekedar apotek aja, ada kliniknya juga, ada dokternya juga seperti itu. Ya beguyur kalau bahasa orang Palembang tuh kayak bertahap, step by step. Berguyur bahasa Palembangnya. Sekarang udah mulai ngerti bahasa Palembang. Sedikit maaf kalau salah. Jadi sahabat-sahabat, ini anak saya itu masih belajar bahasa Palembang, tapi masih lucu ucapannya karena belum pinter ya. Tapi nanti lambat laun juga akan pinter menyesuaikan sama culture yang ada di sana. Sahabat-sahabat, kan tentu kalau kita berada di suatu tempat, disitulah bumi dipijak dan disitu pula langit dijunjung. Kira-kira demikian, itu filosofinya bagus. Sahabat-sahabat RN, saya ingin tanya ini, kalau kamu supaya tetap fokus ke depan, aktivitas kamu tetap fokus, pendapat kamu seperti apa? Apakah namanya kegiatan itu harus cuma satu atau bisa beberapa atau seperti apa? Coba kamu, pemahaman kamu seperti apa supaya nanti sahabat-sahabat RN yang lain mengerti seperti apa. Nanti saya lengkapi kira-kira matching nggak dengan pendapat saya, seperti apa, Ta? Kalau menurut kita
kita punya aktivitas atau punya pekerjaan 2 pun atau lebih pun nggak masalah sih, tapi kita harus tetap tahu yang utama tuh di mana. Gitu. Sebenarnya yang penunjang juga tetap bertanggung jawab, tetap harus dilaksanakan, tapi kita nggak boleh kayak lebih mengutamakan yang penunjang itu dibanding yang core-nya itu sih. Itu. Jadi yang core tetap harus jadi nomor 1, yang penunjang juga harus dilaksanakan. Itu. Kalau untuk fokusnya, kalau fokus Papa sering ngajarin ya kalau misalnya kita lagi masak nasi, kita bisa ngapain lagi nih? Gitu. Iya. Kan bisa masak nasi, bisa goreng telur gitu kan. Nah itu kan masih bisa gitu. Kalau misalnya kita masak nasi tapi masak nasi di kompor misalnya, terus kita tinggal ke supermarket kan bisa gosong nasinya. Nah itu kan nggak mungkin bisa dilaksanakan. Kalau misalnya masak nasi kita sembari yang lebih kecil lagi aktivitasnya, itu kan bisa dilaksanakan. Itu sih. Ya. Jadi sahabat-sahabat RN yang terbaik, ini ternyata anak saya sudah menyerap. Beberapa kali kita mengadakan diskusi, karena kan kita ini rutin sahabat-sahabat diskusi. Dia sudah menyerap beberapa hal terkait dengan konsep fokus sebetulnya sahabat-sahabat. Jadi konsep fokus itu menjadi penting karena apa? Sebetulnya orang bisa jadi memahami fokus itu bisa berbeda-beda memang. Tapi sebetulnya secara prinsip namanya konsep fokus itu ya satu. Jadi nggak boleh kehilangan fokus tuh, artinya sesuatu yang dilakukan itu tetap dijalankan dengan perhatian yang serius, yang tanggung jawab dan konsentrasinya tidak terpecah. Itu maksudnya fokus sebetulnya. Jadi sebaiknya memang ada aktivitas yang utama dan yang lainnya itu menunjang aktivitas utama itu. Artinya memang tidak berarti harus mengerjakan satu, itu tidak. Bisa mengerjakan beberapa aktivitas secara simultan atau bersamaan, namun demikian perhatiannya tetap tertuju kepada yang utama di samping yang menunjang lainnya. Jadi seperti itu. Ini berlaku untuk semua aktivitas ya sahabat-sahabat ya. Mau menjadi guru, menjadi dosen seperti anak saya ini, menjadi pengusaha atau karyawan atau apapun profesinya, sebetulnya konsepnya sama. Namun demikian halnya adalah yang berbeda adalah aktivitasnya aja. Kira-kira itu. Jadi saya tanya lagi kalau konsep fokusnya sudah seperti itu, berarti aktivitas kamu nanti akan banyak kan. Nah kira-kira nanti aktivitas apa yang kamu pilih sehingga itu sekiranya nanti ke depan dapat menunjang kesejahteraan keluarga kamu, bisa menambah masa depan anak-anak kamu ke depan. Karena kan tentu perlu support, segala sesuatu itu kan butuh sumber daya. Jadi nggak mungkin kan kita hanya satu sumber, dan nanti padahal sumber-sumber yang pengeluaran itu bukan sumber, maksud saya ya, sumber pemasukannya cuma terbatas, nanti variabel pengeluarannya banyak, itu maksud saya. Jadi jangan sampai seperti itu. Nah itu apa yang akan dilakukan ke depan supaya itu bisa lebih signifikan lah untuk sumber-sumber pemasukannya. Kira-kira itu. Kalau untuk sumber nggak berfokus hanya ke gaji kan? Ya betul. Nah, sebenarnya kalau untuk masa depan, apalagi nanti punya anak, ya untuk utamanya kita sih tetap yang ngajar itu dosen itu, karena ya itu sebagai bekal anak kita juga nanti kalau misalnya dia ingin lanjut ke pendidikan, itu sebagai salah satu aset dia juga kalau saya menjadi pengajar dan menjadi tenaga pendidik gitu kan. Itu lebih utamanya lebih ke ngajar dan di dosen itu, dan juga dengan dengan di dosen ini insya Allah saya memiliki koneksi, memiliki banyak kenalan nanti, jejaring, ada network ya, ada networknya dan luas seperti itu. Ya. Itu sih. Ya, oke, mungkin saya tambahkan satu hal lagi ya.
Jadi untuk generasi anak-anak saya yang milenial, saya ada satu konten video lagi yang sebetulnya kontennya itu terkait sama bagaimana melakukan aktivitasnya. Itu ada 3 konsep ya. Yang pertama konsep yang sekedar linier, ya, konsep yang sekedar linier artinya kalau jadi pegawai ya sudah fokus di satu aktivitas jadi pegawai. Bukan berarti itu salah, tidak, tapi ini ya barangkali kurang optimal barangkali ya, konsep yang linier. Jadi itu yang sudah digunakan itu. Nah, karena menerjemahkan fokus itu konsepnya ya hanya linier, itu sahabat-sahabat. Yang kedua tadi yang disampaikan oleh Viva Starlista, anak saya ini adalah dia sudah menjalani konsep yang paralel, karena saat ini selain dia ngajar di Unsri, dia juga jadi apoteker. Berarti sudah ada minimal 2 aktivitas kan, ya kan? Ya. Sudah ada 2 aktivitas. Nah maksud saya ingin menambahkan satu lagi, ya, konsepnya eksponensial dah. Nah, itu ya. Ya, konsep eksponensial. Nanti kamu cari aktivitas yang selain yang utama tadi, kira-kira nanti akan menghasilkan income yang pengalinya itu berulang-ulang. Eksponensial. Ya, kalau dalam teori matematika yang kita terima dulu kan ada pangkat tuh sahabat-sahabat, ada pangkat 2, pangkat 3, itu artinya kali. Itu namanya eksponensial. Ya, nanti kalau kamu sudah punya penghasilan, sebagian di saving, ya kan, itu nanti untuk investasi yang memenuhi kriteria konsep eksponensial tadi. Nah, mungkin tak kasih contoh, misalnya kamu belikan aset berupa properti, bentuknya apa aja sahabat-sahabat ya, properti bentuknya apa aja, tapi dicari yang punya yang ada basic tanahnya, maksud saya landed, landed, atau yang bukan landed pun nggak apa-apa sebetulnya, tapi yang landed lebih punya nilai lebih tinggi karena ada tanahnya yang setiap perkembangan waktu itu akan naik, karena komoditas tanah itu kan nggak akan bertambah. Oh, iya. Dan nilainya akan naik seiring dengan waktu. Itu akan menjadi eksponensial. Dan nanti kalau kita bisa berulang, apalagi nanti sahabat-sahabat yang punya usaha properti kan bisa menjadi bisnis tersendiri, dan itu akan berulang, dan itu faktor kalinya menjadi lebih berlipat-lipat. Tadi yang kita bilang eksponensial itu pangkat-pangkatnya menjadi lebih besar. Jadi pikirkan ke arah sana untuk anak-anak muda supaya menjadi daya dorong kalian dalam kemajuan berbisnis ke depan. Kira-kira itu ada kira-kira pikiran nggak ke depan kamu melakukan apa aja? Kamu tadi udah sebutkan, misalnya mau bisnis di dunia apotek lah, manajemen apotek itu apalah, ya terserah kamu nanti, intinya seperti itu. Kira-kira bayangan kamu seperti apa, Ta? Ya, kalau misalnya aku nggak ngomong milenial, aku ngomongnya aku lah ya. Nah, kamu sendiri ya. Ya, kalau misalnya aku kadang mikir kayaknya nggak secepat itu gitu. Oh ya. Nggak bisa langsung, pengennya instan. Kan pengennya cepet, tapi kayak mikirnya kalau untuk ngumpulin sendiri, untuk dananya, untuk semuanya itu nggak mungkin untuk dalam waktu beberapa tahun ini gitu kan, dalam waktu cepat gitu. Mikirnya ya kadang kita sebagai saya gitu, kalau untuk kerja ya udah kerja dulu gitu. Ya gini, saya boleh ngasih masukan dah ya. Ya. Jadi ya namanya setiap orang pasti prosesnya harus dilalui. Ya. Jadi kayak papanya kan sama,
merintis kan pasti dari bawah. Karena kalau kita nggak merintis, nanti tahu instan itu nggak akan baik. Kenapa? Nggak punya fondasi yang kuat, itu berbahaya. Berbahayanya apa? Itu gampang runtuh. Kalau dapatnya seketika, hilangnya juga akan lebih cepat. Jadi mending ya yang sering saya dulu sampaikan ke Ista sama ke kakak juga, intinya jalani proses itu secara bertahap. Tapi di dalam benak kita sudah tertanam konsep-konsep yang tracknya sudah benar. Sehingga pada saatnya nanti menjalani sudah enak. Tapi ya jangan berharap instan, karena semua itu harus melalui tahapan-tahapan. Jadi jangan langsung besar, memang harus dibangun dari yang kecil. Satu hal lagi sahabat-sahabat RN, jadi jangan membayangkan, tadi kan Ista menyebut masalah modal misalnya ya, jangan membayangkan modal itu segala-galanya, itu tidak. Tadi yang segala-galanya itu proses tadi. Yang segala-galanya itu proses tadi. Kenapa segala-galanya? Karena itu sambil berproses itu sambil mengumpulkan, sambil saving. Sambil saving. Nah, saving pun harus yang smart ya. Jangan saving yang nggak smart. Contoh, misalnya saya nggak mengatakan menabung di bank itu salah, tidak. Menabung emas juga nggak salah, ya. Menabung emas juga bagus, barangkali lebih bagus nabung emas dibandingkan nabung di bank. Namun demikian ada juga yang menabung bentuk-bentuk lain. Tadi yang saya sebut di depan tadi, misalnya kita belikan tanah sedikit, itu nilainya akan berlipat-lipat dibandingkan dengan nabung di bank. Gitu-gitu ya. Jadi memang kita harus pikirkan kalau menabung dalam bentuk tanah memang tidak liquid. Iya. Tidak gampang dicairkan. Makanya kamu juga harus, saya sarankan kemarin kan sudah belajar manajemen, perkuat risk management, sehingga kamu mengambil langkah-langkah ke depan atau menerapkan bisnis kamu ke depan, kamu juga sudah lengkapi dengan risk management, sehingga nanti meletakkan investasi di sini itu sudah dipikirkan. Oh iya, saya kan ada kebutuhan juga ke depan yang pembiayaan bentuknya instan. Itu nggak boleh semua ditaruh di dalam bentuk tanah. Nanti kalau kita dalam bentuk tanah, kita jual dalam posisi yang terdesak harus cepat, itu jadi murah. Jadi jatuh harganya, karena kan namanya jual tanah kan nggak bisa dalam waktu yang singkat, beda sama jual emas. Nah itu karakternya seperti itu, kecuali kita memang punya jangkanya panjang. Makanya dalam risk management itu diajari bagaimana mengatur kombinasi. Ada yang pendek, ada yang menengah, ada yang panjang. Kira-kira itu. Jadi seru itu ya. Ini serunya kamu baru merintis dan kamu banyak tantangan. Tantangan pertama, kamu di Palembang, secara ekonomi Palembang itu saya bilang bagus. Namun demikian secara psikologis kamu jauh dari orang tua, papa mama, ya kan, jauh dari kakak, ya itu kan tantangan tersendiri, sahabat-sahabat. Dan mungkin kalau ya sekarang sih kalau mau curhat, mau komunikasi kan sebetulnya nggak susah, karena kan teknologi sudah nggak kurang. Namun demikian sentuhan-sentuhan kayak gini kan saya bisa meluk begini, ini kan nggak bisa, nggak bisa. Jadi ya sesekali kalau perlu pulang ya pulang aja kayak gini. Lagian kan kalau di Palembang nggak ada daerah bukit-bukit begini. Ya. Harus keluar. Tapi kamu ada loh, di daerah tempatnya bule ada pagar alam, itu ada. Jadi di sana juga daerahnya sejuk. Ya. Kapan-kapan saya pengen main ke sana itu di pagar alam, sahabat-sahabat di Lahat. Itu daerah-daerah sejuk di Sumatera Selatan. Jadi bukan berarti nggak ada, tapi perlu perjalanan ya sekitar 4-5 jam lah. Ya.
sekitar itu. Nanti kita ke sana lah. Ya. Kalau sebelumnya kita kan sudah ke Bangka Belitung, ke mana lagi kita? Udah. Ke daerah-daerah lain di Indonesia. Sumatera, Bangka Belitung. Udah kita jelajahi. Nanti Sumatera Selatan malah belum loh. Daerah kelahiran saya malah belum. Lahat, pagar alam itu Ya. belum. Kapan-kapan ke sana ya. Ya. Kira-kira itu sahabat-sahabat. Jadi ada hal-hal lain yang kamu mau share ke sahabat-sahabat RN, barangkali pengalaman kamu, pendidikan kamu, sekarang kamu mulai merintis seperti ini. Mungkin ada sahabat-sahabat RN yang takut keluar Jawa gitu-gitu. Kamu bisa share barangkali itu. Kita juga sebenarnya pas pendidikan lanjut S2 itu kan juga ada denialnya juga kan, ada kayak nggak maunya juga gitu. Tapi balik lagi sih, orang tua itu insya Allah ya, orang tua itu ngasih kita nasihat, ngasih kita jalan keluar, solusi, semuanya itu yang baik-baik insya Allah. Amin. Amin, Jadi amin. kalau misalnya kita kan pandangannya pandangannya pendek gitu. Kalau orang tua kan sudah banyak pandangan ya, sudah banyak pengalaman juga, sudah banyak menyicipi manis pahitnya hidup gitu kan. Jadi ya kita, apa salahnya sih kita kayak ngikut gitu, walaupun ada penolakan, walaupun ada nangis-nangisnya, tapi tetap aja kita harus jalanin gitu sih. Itu Ya. pertama. Yang kedua, kalau untuk kita keluar dari wilayah kita ya nggak apa-apa, coba dulu aja gitu. Soalnya emang dari dulu kan emang udah sering kan Ista ngekos di mana, Ista tinggal di mana, karena udah terbiasa jadinya udah nggak kaget lagi dan nggak terlalu sedih-sedih banget gitu. Karena kita kan basicnya juga nanti hidup sendiri. Iya bener, kamu udah suatu saat kamu berkeluarga, tentu kan kamu bisa juga. Iya, sama orang tua juga ya. Ya kenapa punya pikiran ini ya? Banyak orang punya pikiran harus sama orang tua terus ya. Nah, kalau menurut aku kalau sama orang tua mulu ya mungkin main deket, tapi kadang kitanya yang kurang mandiri dan berkembang sih. Yang jelas kalau menurut saya, karena belum tahu manisnya di tempat itu. Kalau sudah dapat manisnya sih, Ya. Karena iya. belum nyoba aja. Kalau udah dapat manisnya pasti happy juga kan. Contoh kamu sudah dapat teman di Iya. sana, kamu bilang dapat komunitas, Ya. itu kamu dapat penyambutan yang bagus, Ya. dapat jejaring, Ya. apalagi dapat juga gaji yang kamu bisa nikmati ya kan. Pasti kan senang gitu loh. Jadi ada orang hidup itu kan pasti punya, kalau istilah itu asa itu harapan. Nah, ya. Nah, punya hope ya, Ya. punya harapan. Nah kalau orang punya harapan pasti dia punya semangat seperti itu. Jadi bangunlah harapan itu, tapi harapan yang dibangun itu harapan yang real. Real. Jangan yang Masuk surga. Boleh sih masuk surga, boleh jadi orang sukses, tapi yang real, orang sukses Yang itu real. apa gitu. jadi harapan itu yang real, bukan yang apa Ngawang-ngawang. halu. Karena kalau istilah kamu halu ya. Destination. jangan halu itu apa? Lalu ngawang-ngawang. Nah, yang melangit jangan. Yang real aja. Seperti Ista ini kan real, sekarang sudah menjalani. Sekarang ke kampus jalan sendiri, naik kendaraan sendiri, ya kan. Kemarin nyerempet apa gitu ya. Diserempet. Diserempet apa ya risiko namanya di jalan ya kan. Ya kalau lecet ya dibetulin sudah, nggak masalah. Yang penting hati-hati. Ya. Kira-kira itu pesan bapaknya ya, cuman itu hati-hati ya kan, jaga komunikasi yang bagus dengan siapapun, niatkan dari awal dengan niat yang benar. Jadi kalau niat benar, insya Allah nanti ke depan dapatnya juga benar. Saya kira itu sahabat-sahabat RN ini luar biasa, kita bisa diskusi bukan diskusi ya, apa namanya ya, Bincang-bincang. bincang-bincang. Dan saya nggak nyangka nih sahabat-sahabat ya, kemarin saya bayangin anak saya itu masih kecil, ternyata sekarang nggak kecil lagi. Nggak kebayang, sudah dipanggil Bu dosen kan, saya nggak kebayang ya kan, padahal
Padahal saya dulu selama dosen itu merunduk-runduk supaya nanti dapat nilainya bagus ya kan. Sekarang anak saya jadi dosen. Selamat ya saya, mudah-mudahan kamu sukses. Kamu bisa tularkan ilmu kamu ke anak-anak didik kamu. Pengalaman kamu juga bisa share ke sahabat-sahabat yang lain. Aku sih masih belum ada apa-apanya gitu. Untuk menjadi dosen pun juga bukan yang wah banget gitu. Ini juga masih tahap belajar, tahap merintis. Jadi aku masih belum ada seberapanya gitu kan. Jadi masih belajar. Jadi kalau misalnya ada salah-salah, ada kayak banyak kekurangan ya. Ini masih di tahap aku masih segini seperti itu. Insya Allah tetap tumbuh, tetap berkembang, tetap banyak perbaikan juga. Amin. Jadi itu sahabat-sahabat yang terbaik. Jadi tetap semangat ya, semangat, sukses untuk sahabat-sahabat RN semuanya. Jangan pernah putus harapan, selalu bersemangat karena harapan itu yang membuat kita maju ke depan. Terima kasih. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalamualaikum